Surya, perwakilan dari kelompok 2 mata kuliah kewirausahaan, ingin melakukan wawancara dengan pelaku usaha yang ada di sebelah saya. Oke, gue di sini bersama Mas siapa? Namanya Malik Ibrahim. Umurnya berapa? Terus di sini sebagai apa? Umur 25 tahun, saya di sini sebagai owner. Ya, sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan tentang bisnis lo, sebelumnya lo latar belakang pendidikan lo terakhir apa? Latar pendidikan saya satu. Tidak ketik di Universitas Bakri. Lo ada pengalaman gak sebelum lo mulai usaha ini? Sebelum mulai usaha sih udah pasti ya punya pengalaman. Mungkin dari barista dulu hampir 2 tahun lah jadi barista lah. Yang udah ada pengalaman lah intinya. Terus apa yang akhirnya memotivasi lu untuk lu berhenti jadi barista terus lu bikin bisnis lu yang sekarang ini? Karena gue emang hobinya nongkrong ya, sering nongkrong dari SMP, SMA. Awal termotivasi karena sering nongkrong aja sih sebenarnya. Jadi kepikiran lah ketika nongkrong, kepikirannya gitu pengen buka usaha gitu. Misalnya biar sendiri berkembang sendiri ya. Iya kayak gitu. Nah, kan lu kan buka usaha warkop nih. Seperti yang kita tahu kan warkop di pinggir jalan udah banyak lah warkop, saing lu banyak. Apa yang bikin lu tetap buka warkop di sini? Apa yang bikin beda dari warkop lain? Oke, kan yang pasti kita cari tahu dulu lah letak geografisnya, pesaingnya dan lain-lain. Sebelum buka warkop kan gue emang sering nongkrong kesana sini lah ya, untuk mencari tahu kayak gimana warkop di sini kayak gimana, warkop di sebelah sana kayak gimana. Dan rata-rata di daerah sini sih jarang ya ada warkop yang ada wifi, udah ditingkat, udah gitu secara menu oke lah dibandingkan warkop lain. Biasanya warkop lain cuma udah kopi jalan ini gitu ya. Iya kayak gitu. Ya, ngomong-ngomong, usaha lu ini udah mulai dari tahun berapa sih? Untuk usaha sih dari tahun 2022 sih pas soft opening sampai sekarang alhamdulillah. Sekarang tuh ya? Iya. Jadi udah 3 tahun lah ya kurang lebih. Nah ini menarik juga nih, tadi di depan gua baca nama warkop lu Warkop 56. Kenapa tuh nama Warkop 56 tuh? Awal waktu baru kan maksudnya karena ini rumah saudara lah ya, terus juga nomornya 56, jadi sebenarnya kepikiran aja gitu, jadi gampang inget lah karena nomornya 56, jadi Udah bikin aja. Nah iya kayak gitu. Nah kalau untuk logo sendiri, namanya tadi udah cukup unik tuh, Warkop 56. Kalau dari logonya tuh kan tadi ada atap rumah tuh, maksudnya apa tuh? Karena emang di sini balik lagi ke tadi nih, karena di sini emang karena rumah saudara lah, rumah nenek bisa dibilang, kita biar lebih enak dilihatnya juga gambar rumah, jadi identik dengan rumah nenek sih sebenarnya awalnya. Biar homey ya, biar Homey, bisa kayak gini. Nah, terus, gimana Le proses awal lu mulai usaha ini? Apalagi kan lu masih muda nih, pasti tantangannya banyak kan. Ya terus, mungkin bisa di-sharing ke teman-teman. Yang pasti tantangan ya rata-rata apalagi di umur sekarang sih yang pasti modal. Yang pasti tuh ya modal, terus juga pasti struktur gimana sih cara membuat dari awalnya gimana. Cuma karena gue juga punya kenalan karena sering nongkrong lah ya, jadi tambah ilmu baru, nongkrong sana dapat ilmu baru, nongkrong sana juga dapat ilmu, jadi sharing-sharing itu. Dan kebetulan gue juga punya teman yang dimana dia juga udah mulai usaha duluan, jadi lebih ke sharing-sharing aja sih sebenarnya. Ambil ilmu juga dari Nah, gitu ya. Terus di usaha lu ini sekarang nih, lu menjalani struktur organisasi nggak sih? Kalau untuk struktur organisasi itu pasti ada ya. Gue di sini itu ada 2 karyawan dan gue juga 2 manajer. Yang pertama itu manajer operasional dan yang kedua manajer keuangan. Mereka punya tugasnya masing-masing. Yang pertama operasional untuk stok lah, dapur lah, urusan dapur. Yang keuangan untuk catatan harian atau mingguan kita belanja atau pemasukan lah intinya harus masuk. Lu kan tadi sempat mention tuh lu bikin usaha sama saudara lu, sama pokoknya sama orang-orang terdekat lu. Bukannya itu malah bikin kita jadi gak enak kalau misalnya ada masalah buat marahin gitu. Soalnya kan lu keluarga kan. Kalau untuk karena ini keluarga lah ya, untuk kita berantem sih udah pasti ada. Cuman karena kita lebih ke profesional aja Udah sih. bisnis beda ya. Bisnis ya bisnis, saudara ya saudara. Oke, nah terus ini mungkin tentang legalitas usaha nih. Lu di tempat lu ini lu milikin legalitas usaha nggak sih? Kalau untuk legalitas sih kayaknya nggak ada ya, karena ini terbentuk dari rumah lah ya, rumah sendiri, dia nggak ada. Tapi untuk sertifikasi itu pasti ada itu. Sertifikasi halal itu Ya, ada. pasti ada. Terus kita masuk ke manajemen usaha nih. Gimana proses manajemen usaha lu, kayak misalnya dari produksi dulu coba? Kalau untuk produksi kayak bahan baku kita itu stok sendiri lah, yang buat sendiri kayak menu-menu. Untuk menu-menu lah terutama lah kita sendiri sih.
Kalau dari segi pemasaran mungkin ada Kalau yang beda dari segi pemasaran saya sosial media itu kayak ada TikTok, Instagram, kita juga setiap minggu membuat konten-konten menarik lah, yang dimana biar dapat engagement lah dari sosial Ya, media. mungkin Instagram sama TikToknya bisa di share gitu. Kalau untuk Instagram itu warkop dimana, dan untuk TikToknya juga sama warkop dimana. Yes, yang mau cek bisa langsung ya. Ayo jadi follow guys. Kalau dari segi distribusi nih, Kalau gimana tuh? distribusi kita juga pasti nyari supplier yang oke lah, murah, Percaya. terpercaya lah, kita pasti oke lah. Nih, yang terakhir dari manajemen usaha, mungkin pasti teman-teman banyak yang mau tahu juga nih. Kalau dari segi keuangan tuh lu ngaturnya gimana? Kalau dari segi keuangan kita itu menggunakan spreadsheet sih, dari spreadsheet terus juga pencatatan, kan ada nih karyawan nih kayak sering belanja harian lah, kayak di stok-stokan harian, itu ada pencatatannya juga. Nanti dari manajer keuangan itu catat tuh buat hariannya pengeluarannya berapa, terus juga untuk hariannya juga dibatasin, kayak misalkan 80.000 nih buat bayar stok, entah itu buat adonan dan lain-lain. Kalau soal keuangan berarti di sini transparan Wah, semua ya. transparan bener. Untuk belanja juga kita mingguan, untuk karena juga kita nggak ada meeting juga sih, meeting tiap bulan buat evaluasi aja sih. Nih kita udah mulai masuk ke pertanyaan terakhir nih, mungkin gimana nih kesan dan pesan lu selama lu menjalani bisnis ini, karena udah lumayan lama juga kan tuh, udah mau jalan 4 tahun dari 2022 tadi ya. Ya, tuh. Gimana tuh, coba kesan-pesan lu? Kesannya sih sedihnya dapet, capeknya juga udah pasti ya. Apalagi ketika lagi turun-turunan nih kan pasti kan ada turun lah, levelnya kita naik kan. Sedihnya juga dapet, berantemnya apalagi karena sama saudara ya. Itu udah pasti ada tuh. Cuma yang kita ambil adalah dari kita berantemnya, dari kita capeknya itu kayak Bondingnya makin kuat nah, mungkin ya. secara bonding makin hari atau makin tahun semakin oke, jadi kita belajar gitu biar lebih profesional gitu aja sih. Jadi pertanyaan terakhir buat teman-teman gue yang lagi nonton nih, tips and triknya untuk para pemuda yang mau mulai bisnis kayak lu nih, gimana tuh tips and triknya? Pertama sih yang udah pasti ya, Nah, jangan pernah menyerah dan jangan takut untuk mencoba. mumpung masih muda ya, Nah, harus itu. berani ambil resiko. Itu dia, keras di awal, nikmati di hari akhir. Ya, paling cukup segitu saja pertanyaan dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.